Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Megun. Hari ini gue bakal main anime game jadi menurut gue di musim winter 2024 adalah Soku Shichit. Jadi di kemarin dia bisa bilang Yogiri ini kan dan Naura memang nggak begitu niat banget gitu kan untuk ngikutin ujian ini gitu kan, karena memang dia ingin ini sih keluar aja gitu kan, dan emang dia atau bisa bilang mereka ini nggak punya alasan lain selain ya dia pengen balik ke dunianya gitu kan. Tapi di sini juga orang-orang di sekitarnya ini sangat serius gitu untuk mengikuti ujiannya. Bahkan ada orang yang emang ngincer Yogiri gitu kan, karena Yogiri sangat meresahkan. Nah makanya kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Yogiri hampir semua membunuh hampir semua peserta ujian yang ada di kastil tersebut. Jadi menunggu lagi langsung ke episode terbaru dari Soku Shichit. Let's go. Oke, tidak menunggu lagi langsung episode baru dari Soku Shichit. Let's go. Theodisia. Ya ini adiknya yang perempuan yang sama vampir itu. Ya harusnya sih ya. Menentang juru pedang. Mm-mm. Ditutupin ya. Ditutupin gitu. Jadi emang nggak boleh sampai tahu gitu. Kita penuh dulu. Jika saat naik tadi awal-awal udah ada sensor-sensor nggak jelas lagi gitu kan. Ya udahlah gitu. Emang setiap episode emang timnya beda ya, beda-beda timnya gitu. Itu udah terbukti sih menurut gua. Gua denger lagu openingnya sama lagu yang fullnya beda ya. Beda banget. Kayak ditambah-tambahin gitu. Jika desa Migno Tio no Dibati di Migno Hoja Jika desa. Awalnya gue ngeliat kayak ini opening nggak jelas sih, tapi lama-lama gue nyambung sih maksudnya. Malah dark gue liatnya sini, karena lihat banyak yang hilang nih, mati semua anjir. Ternyata itu yang dimaksud gitu kan, kenapa akhirnya hilang semua, karena mati gitu. Dan siapa lagi yang mati kalau bukan Yogiri gitu. hmm. Aduh, udah rame. Lucu banget, bisa membelah diri anjir. Oh, what? Oke, mukanya Yogi. Sini, dah tungguin lah lu. Cepet ngomong. Go. Yuk. Yuk ngomong yuk. 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 Mereka nggak mau. Bodo amat, iya. Iya. Iya, bener sih. Iya sih, bener sih.
Oke, batu gajah yang keluar lagi. Anjir nih, ini mau dia kayak Yogi, maksudnya mukanya kayak Yogiri juga tapi rambut panjang men. Ya kan rambutnya panjang ditambah buset. Ya harus 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 dibunuh Yogiri nih kalau mau kelar nih. Usus. 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 Oh, pakai Bunshi no Jutsu. Uh, buset, 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 buset. Hmm, kamu umpan ya. Ada orang di belakang. Organ. Buset, 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 buset tangannya hilang men. Uh. Ya, setuju gua. Musuh-musuhnya tuh sebenarnya OP men, tapi Yogiri lebih nggak ngotak emang. Iya, gue setuju sih. Musuhnya OP-OP semua ini. Oke, siap siap bos. Ini gue demen nih, batu gajah keluar nih. Ntar keluar ceweknya. Ngobrol gue tidak enak. Oke. Nah kan, waduh ganjir. Pedangnya keluar semua, sama cewek satu. Oke. Cukup pede ya. What? Ternyata utusannya juga men. Ternyata utusannya juga men. Udah, udah, udah. Emang nggak ini anjir. Lucu ya men. Masih pria gacha ini. Ada aja ininya aja jokesnya. Hmm. Ush, bisa kebelah, bisa kebelah gitu. Hmm. Oh itu. uh hmm.
Yang penting yang penting Shogiri ngebantu aja gitu. Buset. Dan tidak kunjung pulang. Oh iya ya. Rick mati kan. Mm-mm. Iya lu bukan bukan lu tuh cuma diutus doang tapi nggak tahu tujuannya itu. Tapi udah mati. Udah mati. Udah mati juga. Kemampuan walk London walk. Oke. Okay. Wah, apa tuh? Jantung itu ya. Ini pengalaman. Oke. Okay. Buat balik dia. Eh, wah, kan dibilang. Uh, uh. Buset. 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 Jadi bingung gue. Iya, gue sama main.
Mati anjir. Ih, mati emangnya ya, Yogi dia sih bener sih. Jadi skill pasifnya keluar gitu kan. Jadi makanya nggak sengaja bunuh dewa iblis ini. Hmm. Uh, oh, mati semua. Let's go. Best, best, best. Kayaknya dibiarin aja sih. Iya, iya sih, bener sih. Tapi kayaknya ntar meledak sendiri ya. Nah ini nih yang niat bunuh Yogiri nih. Cuma random banget ini. Jadi kita, hmm, jadi status juru pedangnya di Ainsworth ya. Mm-mm. Anjir, random banget ini. Bisik. Oke. Hmm, yang dilihat yang dilihatnya begitu. Jadi berubah anjir. Jalannya begitu anjir. Iya. Hmm. Hmm. Mati nih, mati nih, mati nih. Mati kah? Oh enggak dibiarin nih. Hmm.
bener. Pada bisa semua ya. Hmm, iya. Yang iya. Hmm. Oke. Iya, betul. Ya, ditinggal. Bodo amat anjir. Mau enak loh. Berubah nih, ntar berubah nih. Oh, iya sih, dia. Oke, oh dari isekai? Dari asal? Siapa ini? Oh, yang ini ya, profesor ya. Iya, profesor ini. Aku mati. Dia. Bu, gak ngerti gue. Udah, what? Udah, what? Maksudnya apa yang terakhir tadi? Jadi di episode ini udah bener kaget gue. Jadi tadi awalnya kayak gue jujur ya gue jujur aja ini gue jujur aja sih. Tadi emang awalnya agak bosanin sih. Jadi emang kayak gue ngerasa ini pasti akan baik-baik saja, pasti akan aman-aman aja karena pasti Yogiri bakal ngebunuh gitu loh. Memang ya emang gue tahu memang eh, kalau emang nggak ada hawa membunuh, Yogiri tidak bisa membunuh gitu kan. Dan kalau misalkan aura membunuhnya tuh kuat, maka Yogiri tidak perlu ngomong, skill pasifnya keluar. Makanya itu yang tadi terjadi ketika Dewa Iblisnya nih mati dengan apa bisa dibilang
skill pasifnya Yogiri ini keluar. Jadi makanya di sini Yogiri ngerasa mual-mual gitu kan. Itu emang karena ulah Yogiri gitu kan yang membuat dewa iblis ini mati. Makanya tadi kan ketika tadi si dewinya ini ingin ngebangkitin dewa iblisnya, justru malah udah keadaan mati. Jadi kan ketika tadi kan waktunya kan sempat berhenti gitu kan, waktunya kan sempat berhenti gitu kan, ruangnya kan sempat berhenti gitu kan, dan ternyata keadaannya emang sudah mati, yaitu karena Yogiri gitu kan. Jadi makanya di sini akhirnya si rencana Dewi ini gagal gitu kan, dan Dewinya kena mental, dan akhirnya Dewi ngamuk, dan akhirnya di sini untung ada penerus juru pedang ya kan yang membunuh si Dewi itu. Nah tapi di sini memang punya ininya masing-masing ya, tujuannya masing-masing gitu ya. Tadi itu adiknya Eupemia bener ya, itu sebelumnya memang pernah kerjasama dengan vampir merah itu kan. Jadi memang bener adiknya ternyata gitu. Dan ternyata dia punya tujuan gitu kan yang lain gitu kan untuk mencari adiknya. Nah makanya di sini kan baik ada tujuan ini, jadi makanya gue bingung gitu kan, dan kesana kayak semua tuh dijadiin satu, semua cerita itu jadiin satu gitu kan, walaupun endingnya tetap Yogiri yang lakuin gitu kan, maksudnya tetap endingnya yang finishingnya tetap Yogiri. Cuman ya itu sih, ketika tadi pas tadi Aoi sempat kena mental juga ya, Aoi sempat kena mental karena identifikasi si Yogiri, kalau Yogiri ini adalah makhluk yang berbahaya. Jadi udah bukan manusia lagi, modelnya udah kayak sistem, pokoknya kayak semacam sistem yang berbahaya lah gitu. Jadi makanya dia keburu jiper, keburu minder duluan, dan akhirnya dia kabur seperti itu. Dan ya itu, jadi gue jujur kaget banget ketika Sion ini manggil salah satu orang yang pernah ngurus Yogiri, ya nggak sih? Ya makanya di sini kan akhirnya kan dia kan bilang, gue nggak perlu lagi nih. Tadi si orang profesor, sorry kalau misalkan gue salah dalam mentranslate ya. Beruntung nih aku datang ke sini karena tidak perlu lagi orang-orang Jepang mencarinya, karena orang-orang di sini mungkin akan membantu dan akhirnya untuk membunuh atau membasmi si Yogiri ini. Nah maksudnya dalam artian berarti kemungkinan Yogiri ini emang kabur. Yogiri ini emang kabur dari Jepang dengan keadaan yang seperti ini gitu, yang dimana keadaan ini udah kuat gitu, dari Jepang itu udah kuat gitu kan. Nah makanya akhirnya kan tadi kan si profesornya ngomong seperti itu, ya gua anggap profesor lah gitu, nggak tahu tuh siapa dong pakai baju jas gitu kan, ya anggaplah gue bilang profesornya lah gitu. Dan ternyata si orang ini karena sudah membocorkan informasi, dia meledak gitu loh. Jadi entah membocorkan informasinya ini memang sudah tersistem atau memang gimana, gua jujur nggak tahu cara orang ini kena self death atau bisa bilang kena bunuh diri atau kena bom bunuh diri ini, gua nggak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau lu belajar dari beberapa film-film atau cerita-cerita di luar, yang dimana ketika ada sebuah organisasi yang memang jatuhnya adalah organisasi rahasia, biasanya dia kan selalu ada ada kayak semacam sistem gitu kan yang ditanamkan di badannya gitu kan. Mungkin itu ada salah satunya gitu kan, yang dimana Yogiri ini tahu nih, ternyata di sini ada satu orang yang terpanggil ke isekai, dan dia tidak tahu kalau misalkan Sion yang lakuin gitu kan, terpanggil ke isekai, dan akhirnya dia membocorkan informasi dirinya. Jadi makanya sama Yogiri diledakin dari jauh kayak gitu. Atau mungkin memang ini bukan ulah Yogiri, ini emang murni karena emang ulah dari sistemnya gitu kan, yang memang megang organisasi milik Yogiri gitu kan. Ya gue juga tidak tahu cara kerja sistemnya gimana, tapi gue mengira kalau mungkin emang Yogiri kayaknya tahu kalau misalkan ada orang yang datang dari Jepang terus membocorkan informasinya, atau bisa bilang punya hawa jahat gitu kan, atau hawa ingin membunuh Yogiri dari jauh, makanya sama Yogiri dibunuh dari jauh, dan akhirnya si orang ini meledak begitu. Jadi makanya gue nggak tahu ini mana yang bener gitu kan, apakah tadi gue bilang ya kan antara Yogiri bunuh dari jauh dan dia tahu kalau misalkan ada manusia yang emang ingin membunuh Yogiri, kadang kan dipanggil Sion kan. Atau yang kedua,
memang tubuhnya itu sudah ditanamkan sebuah sistem, entah itu chip lah, apalah gitu kan, yang dimana dia ini telah melanggar kode gitu, atau melanggar sistem yang sebenarnya tidak boleh dikasih tahu gitu kan. Jadi bukan Yogiri yang membunuh, tapi memang sistemnya itu yang akhirnya membuat si orang ini mati gitu loh, karena sistem itu gitu kan, yang terotomatis kalau lu nyinggung Yogiri atau apalah inilah itulah gitu kan, akhirnya sistem itu mendeteksi dan akhirnya orang ini mati. Jadi makanya di sini kayak semacam emang udah tempelan aja sih dari organisasi kalau dia punya chip atau apa gitu kan. Dan mungkin syaratnya tidak boleh ngebocorin Yogiri lah, atau mungkin tidak boleh ngomong tentang Yogiri lah, atau mungkin tidak boleh punya niat untuk membunuh Yogiri lah. Jadi akhirnya dia meledak gitu loh. Jadi makanya di situ yang mana yang benar gitu loh, apakah emang disengaja sama Yogiri yang pertama, atau karena sistemnya dari organisasi. Makanya ini menarik men. Jadi gue jujur, tadi pandangan gue terhadap anime ini nih bukan agak kurang sih, maksudnya kayak ya gitu aja gitu kan. Jadi kayak nggak yang spesial. Tapi sekarang gue jadi lumayan nih. Jadi kayak gue kayak terbangun gue. Jadi akhirnya jadi kayak wow, nih berarti Yogiri nih dari cara sistem membunuhnya nih unik nih gitu kan. Jadi nggak cuma asal sini aja, tapi memang dia ini emang bukan manusia gitu. Emang dia benar-benar emang mesin pembunuh gitu kan, yang masuk ke isekai ini. Makanya gue bilang ini Shion nih apes banget nih gue rasa nih karena dia manggil Yogiri ke isekai gitu kan. Ya udah, itu lu makan tuh ntar tuh, gue yakin pasti sometimes tuh bakal ketemu sama dia dan bakal berhadapan dengan dia kayak gitu. Jadi makanya di sini gak ada yang bisa nandagin Yogiri kalau misalkan ceritanya seperti ini gitu gitu ya. Jadi kayak gue mungkin akan penasaran satu sih, ujungnya sampai mana, itu doang sih. Apakah nanti endingnya ya gue harus mengatakan apa adanya ya, apakah nanti di isekai itu semua habis, mati semuanya termasuk Danora lah gitu ya, gue anggaplah begitulah gitu kan, semua habis di isekai, nggak ada tersisa satupun, dan anggaplah hero is win gitu, atau bisa bilang hero ini adalah pemenangnya gitu kan. Jadi dunia ini kalah dengan Yogiri seorang gitu kan. Jadi makanya seperti itu, atau mungkin semua orang ini akan bersatu untuk mengalahkan Yogiri. Nah itu, jadi makanya kan di sini kan anggaplah Yogiri itu pasti pembunuh yang dicari-cari banyak orang gitu lah gitu. Bahkan orang Jepang aja pada nyari Yogiri gitu kan. Makanya di sini itu gue pengen tahu aja sih endingnya bakal seperti apa. Apakah di manga udah selesai? Gue juga nggak tahu sih kalau di manga apakah udah selesai dulu. Tapi di akhirnya ini mungkin menjadi salah satu hal yang menarik untuk ditunggu yang wah ini benar-benar penasaran gue. Jadi gue akhirnya penasaran sih. Jadi kedepannya seperti apa. Jadi kayak finally gitu akhirnya gue jadi terbuka kan mata gue gitu kan terhadap anime ini. Kalau anime ini ternyata ya twistnya lumayan gitu. Jadi kayak gue pengen tahu aja sih ke depannya seperti apa. Itu sih, jadi ini kayaknya mungkin termasuk penjelasan gue yang paling terpanjang ya kalau yang mau bahas Focus Licit gitu. Jadi makanya ini luar biasa. Jadi kaget juga gue ketika ngeliat episode ini. Jadi gue berharap semoga apa ya, jadi kayak masalah-masalah ini bisa kelihatan benang merahnya. Dan gue juga penasaran kenapa Yogiri kabur dari Jepang gitu kan. Dan bagaimana caranya dia kabur dari Jepang gitu kan. Atau lebih tepatnya kabur dari peradaban gitu kan. Dan akhirnya dia menyamar jadi anak sekolah. Gue yakin pasti ada ceritanya sih. Tapi cuman mungkin nggak tahu kapan. Mungkin mau di akhir-akhir atau mungkin di pertengahannya, gue nggak tahu. Karena kan ini kan masih 7 episode kan seperti itu. Itu dari gue. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime mitra apa lagi yang kalian terus gue bahas sampai aku suka. Kalau nggak suka tinggal dislike saja dan coba notifikasinya. Ada dari gue dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.